Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah anugerah yang luar biasa. Dengan izin Allah kita akan bertemu via Zoom malam ini di malam Senin. Mungkin adik-adik teman-teman baru buka puasa juga hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang join dalam kajian hari ini selalu Allah berikan kesehatan, keberkahan, kemudian yang sendiri diberikan pasangan yang soleh tahun depan insya Allah. Kalau yang sudah siap tahun ini Allah berikan pasangan yang soleh. Amin. Dan mudah-mudahan kalau Allah memilih kita menjadi wanita yang solehah, wanita yang pantas untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surga, menjadi wanita-wanita yang dibimbing oleh Allah menuju ke surganya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalannya dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada masa beliau banyak ummahatul mukminin atau banyak para sahabiah yang cemburu dengan ayat Allah lantaran ayat itu ditujukan hanya untuk laki-laki. Maka ketika mereka ingin sekali namanya disebut dalam Al-Quran, kaum wanita ini ingin sekali nama mereka disebut dalam Al-Quran. Maka ketika mereka meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar nama mereka pun disebut dalam Al-Quran, turunlah surat Al-Ahzab ayat 35 di mana Allah menyebutnya itu 10 kriteria muslim dan muslimah yang menggapai surganya Allah. Dan mudah-mudahan 10 kriteria itu bisa kita raih dan bisa kita dapatkan dengan jihad, dengan sungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan Allah redha dengan pertemuan kita hari ini sehingga Allah mencatatnya sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berbicara terkait dengan karakteristik atau kriteria wanita wanita penghuni surga, maka kita pernah tahu, pernah dengar bahwa dalam agama kita perempuan itu sangat dimuliakan, perempuan itu sangat dimanja, perempuan itu sangat ditinggikan. Hadirnya wanita, hadirnya wanita, hadirnya anak perempuan itu bisa menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Perempuan itu sebaik-baik makhluk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji perempuan. Makhluk yang akalnya kurang dan agamanya kurang bisa menguasai laki-laki. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan agamanya kurang? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang dimaksud dengan agamanya kurang karena mereka kalau sholat tidak bisa 1 bulan full. Puasa pun tidak bisa 1 bulan full karena mereka harus datang bulan gitu ya dan redho dengan keputusan Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan akalnya kurang? Maka beliau menjawab karena kesaksian perempuan itu satu laki-laki berbanding 2 perempuan. Boleh jadi perempuan pelupa, boleh jadi perempuan dikuasai perasaannya sehingga dia tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa memberikan kesaksian dengan sepenuhnya gitu ya. Karena mungkin rasa kasihannya, rasa bersalahnya dan seterusnya sehingga kesaksian perempuan itu satu laki-laki berbanding 2. Itu yang dimaksud dengan akalnya kurang. Hadis ini sesungguhnya merupakan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Bayangkan yang akalnya kurang dan agamanya kurang saja bisa menaklukkan laki-laki. Apalagi kalau tidak kurang begitu. Itu pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika hadir Islam, hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sebuah pencerahan yang luar biasa untuk para wanita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensupport para ayah untuk mentarbiyah, untuk memelihara, untuk menjaga anak-anak perempuan. Banyak hadis terkait motivasi seorang ayah agar bisa mendidik anak-anak perempuan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki anak perempuan 2, baik mendidiknya, menjaganya,
maka surga buat buat dia gitu ya. Baik itu anak perempuan ataupun saudara perempuan. Bahkan di hadis yang lain bahwa anak perempuan itu merupakan penghalang orang tuanya dari api neraka. Adik-adik dan teman-teman yang hadir malam ini, dan kita semuanya alhamdulillah perempuan, berharap sekali dari rumah Quran Ummu Khadijah ini gitu ya, kita bisa melihat betapa perempuan-perempuan soleha itu banyak sekali gitu ya. Dari rumah Quran Ummu Khadijah ini berharap ada ibu-ibu soleha yang bisa melahirkan generasi generasi robbani yang bisa menjadi sekolah gitu ya buat anak-anaknya nanti gitu. Mengapa? Karena di akhir zaman banyak sekali perempuan-perempuan yang menimbulkan fitnah, yang membuka aurat. Terkadang banyak juga perempuan-perempuan yang tidak taat kepada suami sehingga ujian rumah tangganya berat, ujian orang tuanya berat gitu ya. Maka dengan hadirnya kita di majelis ilmu berharap sekali kita menjadi sosok anak perempuan yang bisa menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka. Kita ingin sekali orang tua kita bangga memiliki anak seperti kita, bahagia memiliki anak seperti kita gitu ya. Bahkan kita berharap juga orang tua itu selalu mendambakan gitu ya, mendambakan hadirnya kita itu menjadi matahari atau menjadi rembulan di rumah gitu ya. Karena anak perempuan itu begitu menyenangkan, anak perempuan itu begitu lembut, begitu penurut gitu ya. Dan fitrah itu ada dalam diri perempuan. Berharap sekali bukan hanya di dunia, tetapi sampai di surganya gitu ya. Kita benar-benar menjadi sosok yang bisa menolong orang tua kita dari api neraka. Demikian juga ketika perempuan ini sudah menikah. Status istri soleha itu tidak mudah gitu ya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bahwa seorang wanita ketika sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam pintu surga lewat mana saja. Silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Kita nggak punya ibadah yang istimewa sekali berabu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita tidak memiliki itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang luar biasa sehingga kelak para istri bisa masuk surga lewat pintu mana saja hanya melakukan 4 hal. Dan 4 hal ini akan kita jaga ketika kita sudah menjadi sosok sosok istri yang baik gitu ya. Demikian pula ketika perempuan ini menjadi seorang ibu. Ibu itu menjadi sosok yang Allah angkat gitu ya, yang Islam angkat derajatnya 3 tingkat lebih tinggi daripada seorang ayah. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada siapa aku harus berbakti, ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu sampai 3 kali. Baru yang keempat Rasulullah menjawab ayahmu. Indah rasanya kalau kita menjadi sosok yang saat ini mungkin ada yang masih sendiri, sosok anak soleha. Ketika kita nanti menikah, kita menjadi istri yang soleha. Dan ketika kita memiliki anak-anak, kita pun menjadi ibu yang soleha. Bagaimana Al-Quran melihat sosok kriteria wanita soleha ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 10 kriteria untuk seorang wanita penghuni surga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dia seorang muslimah. Seorang muslimah itu orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tunduk, dia patuh tanpa protes apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia baik tetapi dia non-muslim, tidak akan menjadi penghuni surga. Maka penghuni surga yang pertama dan itu yang utama adalah muslimah. Dia harus beragama Islam. Kalau kita alhamdulillah turis, turunan Islam gitu ya. Kita turis turunan Islam itu anugerah yang luar biasa. Mungkin ada di antara teman-teman di rumah Quran Ummu Khadijah yang mu'alaf, mungkin ada kapan argonya mulai berjalan ketika dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka argonya baru jalan. Dosa-dosa masa lalunya Allah hapus. Betapa indahnya Islam, dosa masa lalunya dihapus dengan syahadat.
Bagaimana yang sudah beragama Islam? Kalau yang non-Muslim saja dengan mengucapkan syahadat dihapus oleh Allah dosa-dosanya, apalagi yang Muslim. Ketika dia lari kepada Allah, dia bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah pun akan menggugurkan atau menghapus dosa-dosanya. Maka kriteria yang pertama adalah seorang muslimah. Apa yang kedua, apakah muslimah saja tidak cukup? Apakah muslimah saja tidak cukup? Maka yang kedua adalah mukminah. Dia memiliki iman yang tertanam di dalam dadanya. Dia bukan hanya mengucapkan syahadat saja, tetapi dia membenarkan di dalam hatinya dan membuktikan dengan anggota tubuhnya. Itulah iman. Karena iman itu bukan hanya di lisan, tetapi harus dibenarkan di hati dan dipraktekkan dengan anggota tubuhnya gitu ya. Maka orang-orang beriman itu selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, dan itu diulang-ulang. Bahagia sekali, bangga sekali ketika Allah memanggil kita dengan panggilan orang-orang beriman. Mengapa? Ada orang Islam yang tidak memiliki iman. Sehingga even dia muslimah tapi tidak sholat. Dia muslimah tapi tidak puasa. Dia muslimah tetapi tidak menutup auratnya. Maka kriteria yang kedua bukan hanya seorang muslimah tetapi dia juga mukminah, yaitu wanita-wanita yang beriman. Iman itu naik turun. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Maka wanita soleha akan selalu menjaga kondisi keimanannya. Karena dia khawatir sekali kalau imannya turun. Beruntung sekali ada rumah Quran Ummu Khadijah yang menjaga gitu ya, menjaga keimanan kita. Kalau bukan karena perlindungan Allah, nih adik-adik nggak kumpul di sini dan ibu-ibu pun nggak join dalam kajian hari ini dengan dengan Rumah Quran Ummu Khadijah. Kenapa? Semua itu bentuk sayangnya Allah. Kita dimudahkan gabung atau join dalam pengajian malam ini. Begitu juga adik-adik dimudahkan menghafal Al-Quran, dijaga kehormatannya. Itu kalau bukan Allah yang ngasih, kalau bukan Allah yang memberi, itu siapa lagi? Gitu. Maka nikmat yang luar biasa ketika masa muda kita sudah di dalam lingkungan yang kondusif. Dan saya alhamdulillah sama lah dengan adik-adik yang sempat mondok 7 tahun. Di SMP 3 tahun, SMU 3 tahun, Sanawiyah Aliyah gitu ya. Dan 1 tahun mengabdi di pondok pesantren, sehingga setelah 7 tahun ke sana baru saya berangkat ke Pakistan. Kita sudah dibentengi banyak hal. Sehingga kalau ada teman-teman di luar sana yang mengajak macam-macam, oh kita nggak berani. Kita nggak berani. Kenapa? Tadi iman melindungi. Iman itu memberikan energi untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka yang pertama muslimah, yang kedua juga mukminah. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah qanitah. Qanitah itu wanita yang tetap dalam ketaatan. Jadi kalau ketaatannya kadang-kadang gitu ya, itu belum qanitah. Maka fasalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Ada kalimat qanitat. Qanitat itu perempuan-perempuan yang tetap tetap dalam ketaatannya. Kalau satu berarti qanitah gitu ya. Nah, wanita-wanita yang tetap dalam ketaatan ini adalah orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah, mendapatkan energi dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya karena mereka itu menjaga gitu ya. Menjaga kondisi keimanannya itu dengan tetap beribadah. Kalau dia meninggalkan ibadah, dia akan ngedrop. Kalau dia bikin dosa, dia akan ngedrop begitu. Maka wanita-wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin akan mendapatkan ampunan dan surga adalah mereka-mereka yang tetap dalam ketaatan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat apa? Yang keempat adalah shadiqah, jujur gitu ya. Jujur, dia tidak berlebihan dalam berbicara, tidak mengurangi gitu. Mengapa? Karena kejujuran itu mampu memberikan sebuah benefit ya, manfaat ya. Keutamaan orang jujur itu akan diperbaiki kondisinya.
Mungkin eh, adik-adik di sini tahu ya, kaulan sadida. Ada kaulan sadida yuslih lakum a'malakum gitu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi di surat yang sama, di surat Al-Ahzab ayat 70. Di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 itu ada benefit untuk orang-orang yang jujur. Neng Dinda boleh tolong dibuka biar teman-teman bisa tahu arti dari eh, kaulan sadidah. Surat 33. Boleh dibacakan terjemahannya, Neng? Ini Ustazah ayat berapa tadi? 70 dan 71. Boleh adik-adik yang lain tolong dibuka surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ustazah Nyola, artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu Mhm. dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang Masya Allah. Jadi kalau kita jujur dalam tutur kata, jujur dalam perbuatan, jujur gitu ya, benar dalam menyampaikan semua apa yang kita lakukan gitu ya, akan Allah berikan dua benefit. Karena manusia itu terkadang ketika berucap tidak jujur dengan hatinya, atau hatinya tidak jujur dengan ucapannya. Itu banyak kita temukan ya, maka dikatakan orang bisa menyebut dia sebagai orang-orang munafik gitu. Karena orang-orang munafik itu memiliki tiga sifat. Kalau bicara dusta gitu kan, kalau dia dikasih amanah berkhianat, kalau dia berjanji ingkar dan seterusnya. Jadi tiga karakter ini disematkan kepada orang-orang munafik perbuatan. Karena munafik itu ada dua macam. Ada munafik yang i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik keyakinan. Kalau munafik yang i'tiqadi artinya munafik keyakinan, lisannya mengucapkan syahadat tetapi hatinya tetap dalam kekafiran. Sementara kalau munafik perbuatan, lisan dan hatinya sama, hanya perilakunya saja yang mirip orang munafik. Perbuatannya seperti orang munafik begitu. Nah, kalau munafik keyakinan tempatnya di neraka paling bawah. Karena dia pura-pura muslim. Sementara kalau munafik perbuatan, dia tetap berada di surga. Kan seluruh umatku kata Rasulullah menjadi penghuni surga, kecuali yang tidak mau. Jadi kalau munafik perbuatan tidak mengeluarkan pelakunya dari koridor Islam. Tetapi kalau munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, mengeluarkan pelakunya dari koridor Islam, maka tempatnya di neraka karena tidak dianggap sebagai seorang yang beriman. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk jujur, maka Allah memanggil kita dengan panggilan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Pertama, kita diminta untuk bertakwa. Yang kedua, kita diminta untuk berkata jujur, berkata benar. Mengapa kalau kita melakukannya, kalau kita benar-benar bertakwa dan jujur dengan ucapan kita, benar dengan perbuatan dan ucapan kita, maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Ini bonus yang pertama, Allah akan apa? Akan memberikan, akan memperbaiki amal kita. Jadi kalau kita malas, dibuat rajin. Kita misalnya ingin atau kecenderungan berbuat dosa, dibimbing dan seterusnya. Enak ya. Kalau Allah itu sudah memberikan kita benefit atau kenikmatan gitu ya, yang
yang kalau Allah yang ngasih itu udah paling keren gitu. Manusia ngasih kepada kita manfaat itu udah seneng. Sekarang Allah yang ngasih kita itu. Bahkan Allah akan mengangkat derajat kita dengan setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kata Allah di sini akan memperbaiki amal-amalmu. Bukan hanya itu. Allah pun akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Jadi selain diangkat derajatnya, diperbaiki amalnya, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan wa may Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Bahkan kalau hamba Allah ini taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Maka di era sekarang, di akhir zaman itu, mau taat sama Allah gitu ya, sama Rasulullah itu tantangannya besar. Di akhir zaman ketika kita mempertahankan keyakinan kita seperti memegang bara api. Panasnya luar biasa. Semua orang ingin menjauh. Kenapa? Nggak kuat. Panas bara api itu. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, dimampukan mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah yang keempat, shadiqah, benar atau jujur. Lantas apa yang kelima, sobirah. Sobirah itu wanita-wanita yang sabar. Dan sabar ini di tiga tempat. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar dalam menghadapi ujian Allah. Kita diminta nutup aurat, sabar. Diminta sholat 5 waktu, sabar. Diminta puasa bulan Ramadan, sabar. Kalau tidak sabar, mungkin semua perintah Allah sudah kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah kita masih istiqomah dengan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, tutup aurat, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Alhamdulillah Allah memampukan kita. Maka itulah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah protes. Ya Allah, haji jauh banget ya di Tanah Haram. Kenapa sih nggak di Monas gitu? Yang deketan sedikit biar kita bisa umroh, bisa haji. Oh, kita nggak pernah protes. Kenapa sih Allah itu nyuruh kita begini, begini, begitu? Oh, seorang yang sabar tidak akan pernah protes dengan perintah Allah. Begitu pula yang kedua. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Nih adik-adik ya, kalau umurnya, ada yang Dinda usia berapa? Ada 17, belum ya? Dan Ustaz, Sudah. Nih rata-rata adik-adik 18 ke ini atas. rata-rata, oh 18 ke atas ya rata-rata ya? Oh, Ustaz. Ini di usia-usia seperti adik-adik di rumah Quran Ummu Khadijah ini, 18 ke atas, itu umumnya hawa nafsu sedang membuncah gitu. Ya, saya pernah muda ya sebelum tua seperti ini gitu ya. Pernah muda juga, pernah mondok juga, pernah paham lah gitu ya, paham. Qadarullah, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Allah itu memberikan kita sebuah tempat yang menjaga kesucian kita, gitu. Mungkin kalau teman-teman atau adik-adik di luar belum tentu seperti ini. Belum tentu juga bisa menjaga kehormatan. Jadi anugerah yang luar biasa ketika kita ditempatkan di tempat yang bagus, tempat yang indah, teman-teman yang indah, ilmu yang indah, baca kitab Allah yang indah, itu kenikmatan yang luar biasa. Mungkin kalau kita tidak diberikan circle yang indah seperti ini, hawa nafsu kita membuncah, inginnya punya pasangan gitu ya, lagi jalan-jalan gitu, pegangan tangan, nonton sambil makan popcorn gitu. Tapi kenyataannya kita bisa melalui itu semua gitu. Tanpa pacaran gitu kan, tanpa ke bioskop, tanpa jelong-jelong, jalan-jalan gitu ya, sebagaimana mereka anak-anak muda, kita bisa melaluinya tanpa itu semua. Siapa yang memberikan itu? Allah. Allah memberikan kita kesabaran sehingga kita mampu memanage hawa nafsu kita. Padahal kadang-kadang ya pengen
seperti mereka, pengen seperti mereka, terus hilang gitu. Enggak lah, ngapain sih gitu. Hilang. Siapa yang membuat itu hilang? Allah. Sehingga kita diberikan kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian Allah. Mungkin teman-teman adik-adik di rumah Quran Ummu Khadijah ini bermacam-macam ya ujiannya ya. Ada yang menanti pangeran berkuda belum kunjung tiba, ada yang diuji lewat orang tua, ada yang diuji lewat teman-teman di rumah dan seterusnya, ada yang diuji dengan hartanya gitu ya. Dan Allah itu sudah menyesuaikan ujian kita itu sudah disesuaikan dengan keimanan kita, dengan kemampuan kita. Jadi Allah itu sudah menyesuaikan ujian yang cocok buat kita model apa. Oke, A diuji lewat hartanya, B diuji lewat orang tuanya, C diuji lewat temannya, dan begitu seterusnya. Kemudian yang selanjutnya ada yang diuji lewat pasangan, ada yang diuji lewat lingkungan gitu ya. Oh Allah paling tahu, Allah paling tahu apa yang cocok diuji buat kita. Maka sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Kalau orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, itu Masya Allah ya, setiap dikasih ujian kita baca Al-Quran, ayat yang kita baca itu sebagai solusi gitu. Dan itu sering banget. Kita lagi diuji, kita baca Quran, oh iya. Dan ayat-ayat yang kita baca itu sebagai solusi. Allah kasih solusinya. Nih begini, nih nomor 2 begini. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak solusi yang Allah tawarkan. Maka indah ya, sabar itu dalam pepatah dikatakan as-sabru kas-sabri. Murrun fi madhaqatih walakin awaqibuhu ahla minal asal. Jadi sabar itu seperti empedu. Pahit, merasakan itu pahit. Empedu itu apa ya bahasa eh, anak sekarang itu empedu tahu kalau ada cumi item-itemnya atau kalau ada ayam yang item-itemnya itu nyali ya empedu ya itu kalau dimakan itu pahit banget gitu ya. Nah sabar itu tuh pahit ngerasainnya. Ya Allah kuat apa enggak gitu. Tetapi nanti hasil dari buah kesabaran kita oh lebih manis daripada madu. Maka yang bisa membuat kita sabar itu ya lingkungan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita-wanita yang beruntung yang mendapatkan surga yang kelima adalah yang sabirah, yang sabar di 3 tempat tadi. Apa kriteria yang keenam? Yang keenam adalah khasyiah. Khasyiah itu adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Kita mau sholat khusyuk susahnya luar biasa gitu ya. Makanya yang orang-orang yang khusyuk dalam sholat itu mendapatkan surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin yang mana yang khusyuk dalam sholatnya. Menggapai kekhusyuan itu perlu usaha. Bagaimana biar pikiran kita nggak kemana-mana. Jadi kita terkadang sholat pikiran kemana-mana. Masih lebih baik gitu ya, walaupun ya nggak bagus-bagus juga. Tetapi sholat dengan pikiran kemana-mana lebih baik daripada kemana-mana tidak sholat gitu maksudnya. Jadi kalau kita masih sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Gimana sih caranya biar khusyuk? Di antara tips agar kita mendapatkan khusyuan, yang pertama itu tatap tempat sujud. Jadi kalau kita pikiran kemana-mana, mulai fokus sama tempat sujud kita. Kita sujudnya di mana? Di situ mata kita tujukan. Dan jangan bergeming ke kanan ke kiri. Apalagi kalau sajadahnya banyak pintu Ka'bahnya, banyak bunga-bunganya. Itu luar biasa itu. Nanti kita akan ngitung daun sebelah kanan berapa, daun sebelah kiri berapa gitu ya. Makanya fokus hanya tempat sujud itu pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan kekhusyuan, itu diusahakan setiap ganti rukun sholat, gerakan
dari ruku ke yang tidak ke sujud, itu disuarakan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar gitu. Kita dibangunkan dari lamunan kita. Jadi setiap ganti gerakan usahakan membaca takbir ya atau tahmid untuk ruku gitu. Sehingga kita tahu, oh iya lagi sholat gitu. Ternyata fokus menatap tempat sujud sudah gitu. Bilang Allahu Akbar juga sudah, masih kemana-mana pikiran kita. Nah, surat atau ayat yang kita baca itu disuarakan, didekatkan ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Suarakan sehingga mulut itu nyatu dengan hati. Yang mendengar hanya telinga kita saja, bukan telinga tetangga. Jadi diusahakan saat membaca zikir atau fatihah atau surat apapun itu gitu ya, kita berusaha untuk menyuarakan, dibunyikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak disuarakan, kita melamun. Pikiran kita kemana-mana kan gitu. Maka diusahakan tetap menyuarakan. Nah itu mungkin 3 ya yang bisa saya sharing untuk tips sholat kita. Harapannya apa? Bisa konsisten walaupun kita udah ikhtiar, udah usaha, setan itu menghantam berlapis-lapis gitu ya. Ada aja yang bikin kita ingat dengan sesuatu, oh iya belum ini, belum itu dan seterusnya. Maka kata Allah di sini orang-orang yang mendapatkan jaminan surga, mendapatkan ampunan dan surga adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana yang ketujuh? Yang ketujuh adalah wal mutasaddiqah, orang yang gemar bersedekah. Jadi yang ketujuh itu al-mutasaddiqah. Orang yang gemar bersedekah itu pun Allah sayang. Kenapa? Karena orang yang bersedekah itu mampu mengantar kepada kematian yang indah. Orang yang rajin bersedekah itu mampu menolak bala. Orang yang rajin bersedekah itu mampu diberikan oleh Allah rezeki gitu ya. Jadi dia mau gitu. Dia mampu bersedekah dan Allah ngasih balasan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita pelit, ingat ini titipan Allah. Makanya ada filosofi terima, kasih. Kita terima, kita kasih lagi ke orang lain. Kita terima, kita kasih lagi. Makanya itu terima kasih, bukan terima-terima kan. Terima kasih. Agar ketika kita menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kasih lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Maka orang bersedekah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah miskin orang yang bersedekah. Jadi jangan menganggap apa yang kita genggam itu milik kita sendiri, milik kita semua. Oh tidak. Ada hak orang miskin di situ, ada hak anak yatim di situ, ada hak fakir miskin, ada hak kerabat di situ, sehingga kita tidak akan pernah merasa bahwa itu milik kita semua. Kita diingatkan bahwa semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kriteria yang ketujuh ini gemar bersedekah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling senang sedekah. Beliau senang banget sedekah. Apalagi kalau bulan Ramadan, sedekah beliau seperti angin yang berhembus, cepatnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan rezeki orang yang bersedekah. Dan kita tidak perlu khawatir dengan rezeki yang sudah kita keluarkan. Wah, itu milik Allah gitu. Dan itu sudah disesuaikan ya, ada aturan mainnya gitu. Kalau zakat misalnya 2,5%, kalau sedekah kan bebas. Tergantung kelapangan rezekinya dia. Maka itu yang membuat para sahabat itu cemburu dengan orang yang tajir melintir. Karena sahabat yang tajir melintir sedekahnya lebih banyak daripada yang biasa-biasa saja. Di antaranya ada Abu Dzar ya.
Abu Dzar itu termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang standar, tidak tajir melintir gitu. Makanya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dahaba ahlu dusur bil ujur." Enaknya jadi orang kaya, mereka pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Bagaimana tidak? Orang miskin sholat, orang kaya ikut sholat. Orang miskin puasa, orang kaya ikut puasa. Tetapi ketika orang kaya bersedekah, orang miskin itu nggak bisa sedekah gitu. Makanya Abu Dzar itu ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzahaba ahlud dusur bil ujur," gitu ya. Rasulullah paham sekali, enak sekali jadi orang kaya gitu. Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Ya Abu Dzar, kamu lupa ada yang bisa kamu sedekahkan dalam dirimu." Apa yang bisa kita sedekahkan dalam diri kita? Pertama mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu semuanya sedekah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu sedekah itu. Begitu juga kata Rasulullah apa? Engkau melakukan hubungan intim dengan istrimu adalah sedekah gitu. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan karena sah gitu ya, karena halal, maka itu adalah sedekah. Dan Abu Dzar bertanya, melakukan hubungan intim sedekah. Apa kata beliau? Bukankah kalau kamu melakukannya bukan dengan istrimu adalah haram dan itu zina? Maka saat engkau melakukannya dengan istrimu, itu adalah sedekah. Luar biasa. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti menikah, punya istri yang soleh, jadi imam yang baik ya, itu semua aktivitas kita tuh sedekah semuanya. Memegang tangannya sedekah, motongin kukunya sedekah, membelai rambutnya sedekah. Jadi kalau ada para suami yang hadir nih boleh dipraktekkan langsung yang sudah menikah ya. Suami istri yang sudah menikah boleh dipraktekkan langsung betapa mudahnya kita bersedekah. Kenapa? Karena di akhir zaman banyak orang selingkuh. Sementara selingkuh itu dosa. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cara-cara bersedekah. Senyum dengan pasangan sedekah, senyum dengan teman sedekah gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria yang ketujuh adalah gemar bersedekah. Apa yang kedelapan? Yang kedelapan adalah as-shaimah, orang yang rajin puasa. Ya puasa bulan Ramadan, ya puasa sunnah, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, Ayyamul Bid, Senin Kamis, itu puasa. Jadi ini cuma eh, apa ya, pencerahan sedikit gitu ya. Jika adik-adik capek ibadah dengan fisik, bisa dimodif, bisa dimix gitu, bisa dimix biar kita nggak capek dengan ibadah kita. Kalau dengan puasa terus kita capek, dengan sholat terus kita capek, cari pahala yang kira-kira itu ringan gitu. Misalnya membahagiakan orang di sekitar kita, membahagiakan orang tua, menyenangkan pasangan, menghibur anak-anak, sama teman itu saling mendoakan. Jadi kadang-kadang kita kalau ibadahnya monoton, ada rasa boring ya, ada rasa boring dan setan bermain di situ. Maka kita modif, kita mix ibadah itu dengan sesuatu yang lain gitu. Nanti baca Quran sudah, nanti sholat sunnah sudah, misalnya ngobrol sama teman-teman, mendengarkan masalah mereka, kita berusaha mencari solusinya dan seterusnya. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Jadi Allah itu menyediakan pintu-pintu surga itu banyak ya, dan puasa itu adalah yang kedelapan. Gitu. Lantas yang kesembilan apa? Yang kesembilan adalah wal hafidhah. Hafidhah. Dikatakan dalam Al-Quran ini wal hafidhina furujahum wal hafizat. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Oke. Terkait menjaga kehormatan, perempuan itu diciptakan oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu fitnah semua. Makanya perempuan itu menjadi ujian pertama untuk kaum laki-laki.
perempuan itu bodinya berbeda dengan laki-laki, sehingga auratnya juga berbeda. Kalau aurat laki-laki itu pusar sampai lutut saja. Tapi kalau perempuan seluruh tubuhnya itu aurat kecuali wajah dengan telapak tangan. Bayangkan, kenapa seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dengan telapak tangan? Karena tubuh perempuan itu benar-benar menimbulkan fitnah. Dan fitnahnya itu ada di maju mundur cantik. Perempuan kan ada yang maju, ada yang mundur gitu ya bodinya. Nah, itu yang membuat fitnah. Makanya dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Imran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah," dan seterusnya. Jadi mata kita dihiasi terasa indah gitu ya. Itu yang pertama Allah sebut itu adalah perempuan. Fitnah terbesar itu perempuan gitu ya. Sehingga ketika kita merasa perempuan, kita khawatir kan menjadi fitnah buat kaum laki-laki, maka kita menjaga kehormatan kita dari suara kita, langkah kita, gitu ya, cara bicara kita, penampilan kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Bahkan di surat Al-Ahzab itu ada larangan untuk istri-istri Rasulullah dan untuk perempuan ya, perempuan-perempuan yang lain itu apa? Itu menutup aurat, kemudian tidak melenjel-lenjekkan suaranya. Jadi kalau huruf S jangan diganti sama huruf C. Kalau kita bilang terima kasih, ya udah terima kasih. Kalau sama lawan jenis jangan bilang maaci, maaci gitu ya. Karena kan sekarang banyak yang begitu ya. Huruf S diganti jadi C gitu ya. Pisang jadi picang gitu kan. Sakit jadi atit dan seterusnya. Nah, itu kalau kita ngobrol sama pasangan atau sama mahram silahkan. Tetapi kalau kita bicara sama non mahram, jangan bicara yang menimbulkan fitnah. Apa kata Allah? Fala takhda'na bil qaul. Jangan kamu lenjek-lenjekkan suaramu. Kenapa? Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Nah, itu alasannya. Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad, dikhawatirkan gitu maksudnya. Ada laki-laki yang memiliki penyakit gitu ya di hatinya ketika mendengar suara perempuan itu, aduh ini cewek nih gitu. Aduh ini perempuan nih suaranya nih fitnah banget gitu. Makanya kalau kita sholat berjamaah kan beda antara laki-laki dengan perempuan dalam meluruskan bacaan imam. Kalau imamnya salah, laki-laki bisa mengucapkan subhanallah. Perempuan bagaimana? Ditasbih gitu kan? Atau ditasbih ya, begitu kan. Kenapa dia nggak boleh mengeluarkan suara? Kalau imamnya lupa, tiba-tiba makmum perempuannya bilang apa? Subhanallah gitu. Itu makin lupa imamnya. Aduh, ini anaknya siapa sih? Gitu. Makanya tidak boleh mengeluarkan suara, khawatir imamnya malah blank, terdistract dia. Aduh, ini ada perempuan ngomong subhanallah lagi gitu ya. Jadi menjaga kehormatan lewat penampilan kita, aurat ditutup, lewat tutur kata kita, dilarang melenje-lenjekan suara. Begitu juga dilarang gitu ya, tabarruj dan seterusnya. Dan itu panjang buat seorang wanita. Kenapa? Hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa melakukannya. Nanti di akhir zaman kita akan bertemu dengan, na'udzubillah ya, dengan maksiat yang dipertontonkan gitu. Jadi qadarullah itu, mungkin adik-adik udah tahu ya, qadarullah itu saya ngajar di perkantoran. Sejak pulang dari Pakistan ya, jadi saya berangkat ke Pakistan tahun 89, pulang 99. Nah, tahun 2000 itu saya sudah mulai mengajar di perkantoran. Dari perkantoran itu ternyata luar biasa kondisinya. Perempuan-perempuan yang naudzubillah ya, yang begitu mudah berselingkuh, yang mudah membuka auratnya, hal-hal seperti itu tuh kalau tidak Allah jaga itu gampang banget. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah menjaga kita, kita pakai aurat, pakai apa jilbab biasa-biasa aja gitu, nggak minder gitu ya. Mereka banyak bufatnya gimana caranya biar kita tuh confident ketika kita pakai jilbab. Saya bilang tunjukkan prestasi kita. Busana itu tidak menghalangi kita beraktivitas, saya bilang gitu ya. Karena di kantor-kantor itu kan mereka harus gesit gerakannya dan seterusnya. Oh saya bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Kita bisa kok walaupun pakai jilbab, pakai busana muslimah, gerakan kita cepat, kita punya prestasi gitu ya. Olahragawati pun sama kan. Banyak yang pakai jilbab ternyata prestasi lebih bagus, lebih unggul ketimbang yang tidak berjilbab gitu. Maka dikatakan yang ke-9 ini adalah menjaga kehormatan. Terakhir apa? Wadzakirat. Dzakirah. Dzakirah itu yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendiriannya dia berzikir. Ketika berjamaah dengan teman-temannya dia berzikir. Dia baca Quran, dia membasahi bibirnya dengan asma Allah, murojaah gitu ya. Ya Allah itu Masya Allah. Habis sholat 5 waktu, dia duduk sebentar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidurnya, bangun tidurnya, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, dia mengingat Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nggak ada rasanya, nggak mampu meninggalkan Allah sedetik pun. Jadi makan ingat Allah. Ini rezeki dari Allah gitu ya. Ketika diberikan ujian pun ingatnya Allah. Sebagaimana yang memberikan kenikmatan adalah Allah, yang memberikan ujian juga Allah. Maka orang-orang yang bersandar dengan Allah itu diberikan kemampuan, diberikan kekuatan menghadapi ujian sebesar apapun gitu ya. Badai sebesar apapun akan dia hadapi. Kenapa? Allah bersamanya. Maka ayat di surat Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Coba. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa sedih berlebihan gitu ya. Kenapa Allah bersama kita? Wajar kalau kita terkadang pernah merasa sedih, pernah merasa kayaknya hujan berat banget gitu ya. Jangan merasa sedih, bukan hanya kita kok yang diuji sama Allah. Semua makhluk di muka bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan bersandar kepada Allah, ujian itu bisa kita hadapi, dan semoga ketika kita ingat dengan Allah, Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kemampuan untuk menghadapi ujian-ujian yang beraneka ragam. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mudah-mudahan kita dimampukan. Nah, 10 ini muslimah, mukminah, qonitah gitu ya, shodiqoh, sobiro, khosyiah gitu ya, khusyuk, kemudian al-mutasaddiqoh dan soimah gitu ya, hafidhoh serta zakirah, itu 10-10-nya insya Allah, kata Allah apa di sini, adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. 10 kriteria wanita muslimah ini akan disiapkan baginya ampunan dari Allah dan balasan yang besar, pahala yang besar. Pahala yang besar itu mengantar kita ke surga, insya Allah. Jika seseorang sudah menghadap Allah dan dosa-dosanya diampuni, nggak punya dosa, maka surga layak baginya, insya Allah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kriteria atau karakteristik seorang wanita penghuni surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada Kak Dila. Kak Dila, silakan. Insyaallah, jazakumullah khairan katsiran pada Ustazah yang telah Yakin. menyampaikan materinya dengan Masya Allah sekali. Ada 10 kriteria orang ya yang jamin nanti masuk surga gitu. Berapa diantaranya itu seorang muslimah, mukminah, terus wanita, sadiqah, yang sabar, yang taat, yang khusyuk sholat, dan juga orang-orang yang sedekah, berpuasa, orang menjaga kehormatan, dan juga orang yang selalu berzikir pada Allah. Semoga materinya bisa kita melakukan di depan sana. Amin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Ustazah. Baik. Sudah ada yang raise hand. Boleh. Langsung saja kepada Kak Azizah Pitaloka. Boleh silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah juga untuk materinya. Ustazah, yang saya ingin tanyakan adalah tadi kan ada salah satu kriterianya itu jujur ya Ustazah. Betul. Nah, gimana ada istilah itu adalah
bohong untuk kebaikan, Ustazah. Hmm. Seandainya beberapa hal yang kadang kita tunda dulu untuk ngasih tahu yang sebenarnya gitu kan, kayak menghindari gitu biar nggak ada berantem atau gimana, Iya, itu gimana ya Ustazah? Sama yang kedua saya mau tanya juga cara membedakan mana yang sebenarnya ujian dan eee, azab atau hukuman dari Allah gitu Ustazah. Seandainya contohnya adalah kayak ada orang yang dapat suaminya mungkin sedikit kasar. Kalau seandainya berpikir itu ujian kan kayak, "Oh mungkin ini adalah karena saya juga kurang bersikap baik kepada suami," kayak gitu kan Ustazah. betul. Tapi lama-lama kan kalau kita mikir kayak gitu terus, kitanya disakiti jadi kayak gimana ya Ustazah? Sampai kapan kita harus kayak, "Oh ini ujian nih, jadi harus sabar dulu," gitu. Atau, kapan kita kayak, "Oh kayaknya emang ini hukuman," atau kayaknya ini bukan deh, ini memang udah nggak baik kayak gitu. Kapan kita harus bisa membedakannya itu Ustazah? Terima kasih sebelumnya Ustazah. Baik. Bagaimana ditampung 3 orang dulu atau bagaimana Kak Dinda? Insyaallah langsung boleh langsung dijawab saja ada bertanya dari Kak Aziza, terutama terkait dengan jujur untuk kebaikan itu bagaimana dan membedakan antara ujian dan azab dari Allah. Baik. Iya, ada bohong yang dibolehkan, yaitu yang pertama ketika mendamaikan orang yang sedang berselisih atau dalam peperangan itu boleh bohong. Itu kan diplomasi. Taktik ya, taktik perang itu dibolehkan. Atau seorang suami kepada istrinya, seorang istri berbohong kepada suaminya. Kenapa? Untuk menjaga sakinah rumah tangganya. Itu dibolehkan. Banyak kan misalnya istri menyediakan makanan. Mas, enak nggak masakannya? Ya Allah, enak banget. Padahal dia mau muntah mungkin gitu ya. Tapi karena ingin membahagiakan istrinya, maka dia boleh berbohong. Atau kita dikasih hadiah sama suami kita, kemudian kita sebetulnya nggak suka gitu dengan warna baju atau warna hadiah itu. Kita bilang, bagaimana Bunda senang nggak? Senang ayah, terima kasih banget gitu ya, udah dikasih hadiah baju. Itu boleh berbohong. Terus kalau dengan teman bagaimana? Tergantung. Jika memang pertemanan itu, teman dengan teman sedang berselisih, maka kita boleh gitu. Niatnya untuk mendamaikan mereka, biar mereka tidak perang gitu, tidak berantem, tidak berkelahi, maka kita boleh gitu ya. Namun jika dalam kondisi normal, nggak boleh gitu. Kecuali penundanya, nanti deh akan saya kasih tahu pas pada waktunya, pas pada momennya akan saya sampaikan yang sebenarnya, maka itu boleh gitu. Jadi nantilah gitu, nanti gitu ya. Kenapa? Momennya lagi nggak pas aja kalau disampaikan sekarang gitu. Itu pertama. Terus beda azab dengan ujian bagaimana? Gini, ujian itu ketika Allah berikan kepada kita sebagai bentuk cintanya Allah sama kita. Allah itu cemburu kalau kita melakukan dosa. Allah tuh cemburu kalau kalau hambanya itu mencintai makhluknya beraneka cara Juga Allah menegur kita. Kalau kita lagi baik banget hubungan kita dengan Allah, kemudian ujian itu datang, maka insya Allah ujian tersebut mengangkat derajat kita ke level yang lebih tinggi. Tetapi kalau kita lagi jauh dari Allah, kemudian diuji, maka boleh jadi ujian itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi yakinkan diri bahwa semua yang Allah berikan itu yang terbaik begitu. Cuma pertanyaannya kita sabar nggak dengan ujian ini? Maka itu ujian. Kalau azab itu biasanya ketika seseorang itu kufur, ingkar gitu ya, ditimpakan azab gitu. Ditimpakan azab kepada misalnya eh, anak buahnya siapa gitu, kaumnya Nabi siapa gitu. Ketika mereka dikasih kenikmatan semakin kafir, semakin jauh dari Allah, maka ditimpakan azab. Terus bagaimana kalau misalnya punya suami gitu ya, kan tadi pertanyaan itu. Kok nyebelin, kok begini, kok begitu? Ya sama-sama introspeksi saja. Bukan hanya kita yang sebel sama dia. Dia pun sebetulnya sebel banget sama kita gitu ya. Cuma mungkin dia
ya bisa menyimpannya gitu kan, nggak ada makhluk yang sempurna. Ketika kita menikah, niatnya untuk saling menyempurnakan. Caranya bagaimana? Komunikasi. Komunikasi, disampaikan semua unek-unek kita gitu ya. Jangan sampai, ya udahlah ini mungkin boleh jadi ujian. Kan bisa diselesaikan dengan komunikasi, jangan dibiarkan gitu ya. Jadi rumah tangga itu harus dibangun dengan komunikasi yang indah agar mendapatkan hasil yang indah pula. Demikian jawaban yang Allah. Insya Allah jawabannya mudah-mudahan dapat dipahami oleh Kak Aisyah. Ada pertanyaan selanjutnya Ustazah yang udah resmen dari Novita Rachman. Boleh Ya. langsung silahkan ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Mbak mau Novita. izin bertanya begini Ustazah, ketika kita sadar kita telah berbuat dosa, kemudian kita bertobat, apa indikasinya kalau tobat kita sudah diterima Ustazah? Terima Oke, kasih. baik. Ketika seseorang melakukan dosa dan dia hadir gitu ya, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon ampun, maka Allah bahagia sekali. Seakan-akan kebahagiaannya itu, apa kata Rasulullah, kita memiliki kendaraan, terus kendaraan kita hilang. Kendaraan yang kita cintai hilang, kemudian ketemu lagi. Bahagia kan pasti, dan Allah bahagianya melebihi itu. Jadi jika ada seorang hamba Allah berbuat dosa, kemudian dia taubat, Allah bahagia sekali karena hambanya telah kembali. Terus bagaimana taubat? Taubat itu kan cuma 3 syaratnya. Pertama, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Kedua, menyesali perbuatannya, hamba menyesali Allah sudah melakukan ini, dan seterusnya. Ketiga, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Kalau dia sudah mengakui perbuatannya gitu ya, kemudian menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, maka akan Allah terima. Buktinya bagaimana indikatornya? Nah, biasanya orang-orang yang taubatnya diterima, dia akan ada perubahan dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah mengulangi dosa tersebut dan dia akan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mudah-mudahan ketika dia sudah bisa melakukan hal yang lebih baik, bisa move on ya dari dosa-dosa masa lalu, insya Allah itu termasuk indikasi kita diterima taubatnya. Demikian Allah a'lam. Insya Allah untuk jawabannya Ustazah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kak, selanjutnya ada diselingi di kolom chat ada yang tanya Ustazah dari santri Tertuka cabang 1. Assalamualaikum, Afwan Ustazah izin bertanya, apa saja prinsip-prinsip yang perlu dipegang teguh oleh seorang wanita ketika dihadapkan dengan berbagai macam pengaruh lingkungan, teknologi, maupun pengaruh sosial media? Dia tinggal di mana nih? Perlu bocoran ini. Pengaruh lingkungan, teknologi, ataupun pengaruh sosial. Iya, konsepnya itu paling gampang seperti ikan. Ikan di air laut, apakah ikan ikut asin? Air laut asin kan? Terus apakah ikan ikut asin kan tidak? Maka konsepnya itu eh, bergaul tetapi tidak melebur. Jadi kita bergaul dengan mereka tetapi kita tidak membaur, tidak mengikuti kebiasaan mereka gitu. Misalnya contoh mohon maaf, circle kita itu doyan ngerumpi. Nah, kita nggak ikut seperti itu gitu. Kemudian atau misalnya circle kita itu lingkungannya misalnya tidak kondusif ya, mereka nggak terbiasa sholat tepat waktu atau tidak terbiasa puasa sunnah dan seterusnya, berarti kita tidak kondusif itu. Kita cari circle yang lain, circle yang baru. Kenapa? Karena circle yang lama bisa bikin hati kita mati. Kalau hati kita sudah mati, na'udzubillah. Jadi jangan sampai hati kita mati. Ciri-ciri hati mati bagaimana? Udah nggak pengen lagi mendekatkan diri kepada Allah. Ujian itu ada yang ringan, ada yang berat. Dan ujian paling berat adalah ketika dia jauh dari Allah dan dia merasa nyaman. Maka hindari lingkungan yang seperti itu. Kemudian prinsipnya bagaimana? Apa yang Allah mau ikuti, apa yang Allah larang jauhi.
bukan karena pertemanan. Teman yang sebenarnya adalah yang mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Itu konsepnya. Jadi teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Demikian ya, wallahu a'lam. Kita akan jawaban. Ya. Selanjutnya silakan kepada yang raiskan, Kak Lisa. Tanya secara langsung. Mbak Nisa ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Pak Anies, Assalamualaikum ya. Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya. Tadi salah satu karakteristik wanita surga itu kan konitah, yang artinya perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Nah, bagaimana tips supaya kita tetap dalam ketaatannya? Karena dalam ketaatan ini tidak mudah ya Ustazah. Jadi Betul. mohon tips dari Ustazah bagaimana supaya kita tetap ada dalam ketaatan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Semua berharap sekali ya tetap dalam ketaatan. Yang pertama apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada dosa dan kemaksiatan setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku. Maksudnya gini, ya Allah kan udah dapat hidayah nih, udah ngasih hidayah, jangan diambil dong gitu. Jadi minta sama Allah agar hidayah itu melekat di dalam diri kita, itu yang pertama. Yang kedua, tetap mencari lingkungan yang kondusif, mencari circle yang kondusif. Kenapa? Karena berkumpul dengan orang baik-baik itu seperti kumpul dengan minyak wangi. Kita terpengaruh dengan wanginya, dengan aromanya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak solehah itu, kita seperti berteman dengan tukang besi kan gitu. Jadi kita pengennya gimana? Ya pengennya terjaga, tetap istiqomah dengan ketaatan gitu ya, tetap dalam ketaatan. Maka pertama doa, yang kedua lingkungannya itu mendukung. Sangat pengaruh. Kita misalnya berkumpul dengan orang yang rajin baca Quran, kita akan ikut baca Quran. Kita kumpul sama orang yang rajin ngerumpi, kita akan ikut ngerumpi. Maka cari lingkungan yang kondusif, teman-teman yang baik, yang bisa mempengaruhi ibadah kita. Yang ketiga, bagaimana? Dipaksakan. Karena kalau nggak dipaksakan, kita nggak pengen ibadah gitu. Pengennya minta dimaklumi terus kan. Kita kan begitu. Aduh, sekali-kali nggak qobliyah dulu, sekali-kali nggak ba'diyah dulu. Allah juga tahu kita capek. Allah juga tahu kita lagi nggak enak badan dan seterusnya. Kita minta dimaklumi terus gitu kan. Nah, itu yang terkadang perlu ada paksaan buat diri gitu ya, bahwa saya pengen tetap istiqomah dalam ketaatan sehingga saya paksakan diri saya untuk misalnya apa yang kita mau. Sholat sunnah kah, baca Quran kah, dan seterusnya. Demikian. Terima Allahuakbar. kasih atas jawabannya, Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan menarik, Ustazah. Di era sekarang ini kan Instagramable ya, Ustazah. Jadi wanita-wanita sekarang itu hijrah. Nah, hijrahnya itu untuk aurat, sadar. Namun mungkin niatnya gitu. Nah, ini posting di Instagram menutup aurat secara syar'i, tapi tetap memposting gitu. Bagaimana itu? Iya, terkait memposting di berandanya gitu ya. Apa yang ada yang bisa dia berikan kepada orang yang melihat. Kalau yang melihat itu ternyata terinspirasi dengan jilbabnya, oh ternyata penampilannya itu oke ya, dia tetap bisa beraktivitas dengan penampilannya, misalnya begitu. Tetapi kalau dia cuma, mohon maaf ya, memposting sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu. Itu kan kembali lagi kepada kita. Ini niatnya apa nih? Innamal a'malu binniyat gitu ya. Karena kalau saya pribadi, saya mensupport jamaah saya, mensupport mereka gitu ya, anak-anak yang selebgram tadi yang lagi hijrah itu untuk memposting pengajian. Tolong ya kita posting kajiannya ya hari ini, di mana nih gitu. Kenapa?
apa? Jangan sampai nanti di Instagram, di TikTok, dimanapun itu yang banyak itu nongki-nongkinya, gitu kan? Ngobrol di kafenya. Saya bilang kita main banyak-banyakan nih yang duduk di pengajian juga tolong ya, agar mereka tuh tahu, oh ternyata ada pengajian ya di masjid ini, ada pengajian di masjid itu gitu. Jadi even dia memposting sama-sama memposting gitu ya di Instagramnya atau di TikToknya, kira-kira apa yang akan dia dapatkan dari postingannya itu gitu. Kalau postingannya mendatangkan manfaat, masya Allah gitu ya. Misalnya dia posting ayat Allah, dia posting hadis gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika dia posting hanya, mohon maaf ya, hanya ingin menampilkan ya posting ya fisik atau gitu ya, atau ingin pamer, saya nggak tega ini nyebut pamer ya, mau pamer kecantikan dan seterusnya kan Allah tahu ya niat dia untuk apa gitu. Jadi niatnya ini saya bermanfaat gak? Makanya kalau mau posting itu baca bismillah, baca sholawat gitu. Karena biar apa ya, biar niat kita lurus gitu, bahwa kita memang ingin ada manfaat yang bisa dinikmati oleh yang membaca gitu. Kalau misalnya yang membaca dan terinspirasi itu 10 orang kan lumayan, transfer pahala buat kita kan gitu tujuannya ya. Adik-adik nih misalnya Rumah Quran Ummu Khadijah posting setiap ada kajian gitu. Itu kan akan berlomba tuh, yang nongkrong, yang di kafe, yang joget-joget, itu banyak banget. Yang ngaji cuma sedikit, ayo kita bersaing gitu. Kita sama-sama merudalkan ya, merudalkan kajian-kajian. Kita niatnya apa? Agar yang lain pun ikut ngaji seperti kita. Jadi mohon bijak ya menggunakan sosial medianya. Begitu, wallahu a'lam. Jadi kalau tadi ya Allah, niatnya nggak bagus gitu ya Mbak Kadinda ya, niatnya nggak bagus, ya nggak usah gitu. insya Allah. Masih ada pertanyaan, Ustazah? Tadi kayaknya ada yang nge-raise hand ya, siapa ya? Anis atau siapa tadi? Ya, Kak Lisa tadi belum ada pertanyaan. Oh Lisa ya, Lisa Pak. Oh Lisa ya, kalau Kak Lisa, Anis Kak. sudah Sudah. kayaknya Kak Lisa ini Kak Lisa ini jaringannya mungkin tadi ada ya, kok sekarang nggak ada. Tadi raise hand Lisa itu boleh yang raise hand dulu satu lagi. Pada Kak Lisa, apakah ada pertanyaan? Udah gabung lagi kah? Tadi sih hilang. Halo, Lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Lisa, Ibu Ustazah mau tanya, kan harapan kita semua wanita itu kan inginnya mendapat jodoh yang soleh, suami yang soleh. Tapi kadang Allah kita kan ada yang tidak mendapat agamanya yang lebih baik dari istrinya gitu ya. Nah itu bagaimana menikapinya, Ibu Ustazah? Mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik-baik untuk orang baik-baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik gitu ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan orang baik-baik, kita belajar memantaskan diri, mendapatkan sosok yang baik, maka kita memantaskan diri kitanya memulai menjadi orang yang baik. Kenapa kita memantaskan diri? Karena kita pengen banget dapat pasangan yang baik begitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanan kita pernah melihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut gitu ya memiliki istri yang tidak soleha. Asia memiliki suami yang tidak soleh. Jadi even janji Allah itu orang baik untuk orang baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik, agar manusia itu memantaskan diri sebenarnya. Jadi kalau misalnya dulu, kalau nggak salah ya ini kronologisnya turunnya surat ini tuh orang baik untuk orang baik dan orang tidak baik untuk orang tidak baik itu, kalau nggak salah ada seorang sahabat ingin menikah dengan perempuan tidak baik-baik begitu. Sehingga ada perintah kayaknya nggak pantas gitu, kamu tuh orang baik-baik, kok dapetnya perempuan yang kayak gini gitu. Kan orang baik untuk orang baik, orang tidak baik untuk orang tidak baik. Terus bagaimana ketika kita mendapatkan pasangan yang mohon maaf ya, versinya kok nggak baik gitu. Sebenarnya Allah menitipkan dia pada kita agar kita bisa merubahnya. Jangan ditinggal, genggam tangannya, doakan agar dia menjadi baik. Terus berapa lama tergantung kemampuan kita.
tergantung kemampuan kita. Ada yang ketika diuji lewat suaminya, dia tahu persis ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajatnya. Maka ada seorang ulama gitu ya, itu muridnya itu sampai bilang, "Syekh, ini istrimu dari mana?" gitu. Tutur katanya kasar, suaranya gitu ya, tidak menyenangkan gitu. Kenapa nggak diceraikan saja gitu? Maka Syekh ini berkata apa? Alhamdulillah, aku hanya diuji lewat istriku yang cerewet dan lisannya tajam. Aku masih bisa menghadapinya. Kalau aku ceraikan, kata Syekh ini, kata ulama ini, kalau aku ceraikan, aku khawatir pintu ujian itu ditutup dan Allah memberikan ujian dari pintu yang lain yang aku nggak mampu. Maka aku bersyukur dengan istriku yang ya ujiannya cuma istri cerewet aja gitu. Tapi aku masih bisa menghadapinya. Ketimbang kalau aku tutup pintu itu, ternyata Allah ngasih ujian yang lebih berat dan aku nggak mampu. Jadi siapapun dalam hidup ini pernah diuji tadi, sudah diukur sama Allah. Sudah disesuaikan dengan keimanan kita. Kita kalau diuji lewat suami, boleh jadi kalau diuji lewat anak kita nggak mampu. Ada yang diuji lewat anak, karena kalau diuji lewat suami, oh dia nggak kuat gitu. Maka akhirnya bermacam-macam kan ujian kita. Intinya satu hal, tetap eh, bersyukur ya dengan kondisi suami seperti apapun, bersyukur. Kenapa banyak orang yang belum menikah gitu ya. Banyak orang yang belum menikah dan ketika kita dikasih kesempatan menikah itu kan rezeki gitu ya. Kalau anak itu kan bisa diadopsi. Kalau suami kan nggak bisa diadopsi. Mas saya adopsi ya kan nggak bisa gitu ya. Maka bersyukur. Yang kedua, sabar dengan ujian-ujian yang datang dalam rumah tangga kita. Sampai akhirnya kita merasa, aduh kayaknya nggak kuat nih. Bolehlah sholat istikharah. Kira-kira rumah tangga ini bertahan atau tidak. Demikian jawabannya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Sehat-sehat selalu ya Allah. Amin. Satu lagi mungkin yang nggak terasa ya, 9:30. Insyaallah. Bisa satu lagi ada yang tanya di kolom chat. Afwan Ustazah izin bertanya, apa hukumnya ketika kita menjadi pembukaan tilawah di depan umum? Bukankah itu membuka suara yang merdu di depan yang bukan mahram seorang Ustaz? Oh, qori'ah ya maksudnya ya. Iya, qori'ah itu biasanya dia mengikuti sayembara ya. Biasanya kan di apa namanya di setiap negara itu ada ya qori'ah, pembaca qori'ah ya, pembaca Quran terbaik ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, qadarullah misalnya mohon maaf, ada qori'ah terbaik di provinsi itu. Katakanlah di provinsi DKI Jakarta dia juara pertama gitu. Maka umumnya orang yang pernah memiliki atau mendapatkan penghargaan sebagai qori'ah terbaik gitu, dia akan diundang untuk membuka pengajian atau membuka acara tertentu gitu ya. Jika dia ingin mensosialisasikan Al-Qur'an dengan bacaannya, oh ternyata Al-Qur'an seindah ini gitu. Maka ada yang berpendapat dibolehkan, namun umumnya tidak diizinkan. Apalagi jika dia membaca Al-Qur'an niatnya untuk dilombakan. Begitu. Jadi ya baiknya tidak gitu ya. Kenapa? Karena sholat saja tadi kan tasbih kan gitu. Tasbih kenapa? Karena agar tidak terdengar suara dia. Makanya ditasbih saja. Sekarang dia membaca Al-Qur'an gitu di depan laki-laki ya gitu. Jadi baiknya dia membaca sari tilawahnya saja. Walaupun tetap ya menimbulkan fitnah minimal bukan Al-Qur'an gitu. Kenapa khawatir kalau orang baca Quran itu kan ada nada, ada tune ya, yang gitulah. Jadi khawatir fitnah baiknya nggak usah begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah tadi Insyaallah. ada yang izin chat ya, ada yang beberapa yang izin live ya karena mungkin sudah malam. Nih Kak Dinda banyak pertanyaan yang mohon maaf sekali belum bisa saya jawab. Tapi boleh ya adik-adik teman-teman boleh DM ya ke Instagram saya. Insya Allah jika waktu saya luang akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari adik di DM saya gitu ya. Ingin berlama-lama namun waktu jua yang
memisahkan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan manfaat, mendapatkan keberkahan, dan satu hal lagi ingin sekali apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat dan bisa kita amalkan gitu ya. Karena nggak semua ilmu eh, bisa dimampukan untuk mengamalkannya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan atau memampukan kita mengamalkan apa yang ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberikan keberkahan. Semoga duduknya kita di sini menjadi amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Nama IG-nya Ustazah Fatia. Fotonya saya bareng sama, ini ada pertanyaan, nama IG-nya apa? Nama IG saya Ustazah Fatia. Fotonya saya bareng sama suami. Ustazah gitu ya, Ustazah Fatia gitu. FATHIYAH. Baik, teman-teman, ibu-ibu solehah, untuk malam ini saya cukupkan. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan